Berlatar di pegunungan Afrika di mana tempat ini sebagian penduduknya tidak bicara sama sekali, bukan karena tidak bisa bicara melainkan masih banyak anjing liar atau serigala yang sensitif terhadap suara. Lalu kita diperlihatkan dengan ayah dan anak yang bernama Jack dan Baron, mereka sedang melakukan pemburuan untuk bekal makanannya agar dapat bertahan hidup. Setelah melihat targetnya, Jack langsung memberikan busur panah kepada ayahnya. Dengan penuh hati-hati Baron mengeker dengan tepat sampai dia pun melepaskan anak panah itu. Tepat mengenai sasaran, mereka langsung melihatnya, namun seekor bagong itu masih bisa kabur, sampai mereka kesulitan untuk mencarinya. Bahkan mereka mencari sampai ke dalam ruyuk, dirasa binatang itu sangat kuat, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi tanpa mendapatkan bekal makanan. Mereka lanjut mencari buruan ke tempat lain, namun langkah mereka terhenti saat melihat dua mobil yang terparkir di tengah hutan. Baron melihat mobil itu dan mencari apa saja yang tertinggal di mobil tersebut. Baron pun menemukan puntung rokok, dia langsung menyimpannya. Mendengar suara kawanan serigala, Baron menyuruh Jack bersembunyi di dalam mobil. Setelah mereka bersembunyi, kawanan serigala lapar pun datang menuju mobil yang dimana di dalamnya ada Jack dan Baron. Setelah berhasil lolos dari kawanan serigala, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun karena sedikit lagi malam, mereka pun memutuskan untuk pulang. Setelah di dalam, Jack langsung menghidupkan lampu, lalu Jack melihat adiknya yang bernama Julia. Dia terluka parah karena digigit serigala saat dia ikut berburu. Karena di pegunungan ini sulit mencari air bersih, mereka pun menyulingnya menggunakan metode IPA, karena cara ini efektif dan air yang keluar dari hasil uap layak dikonsumsi. Karena tidak dapat hasil memburu, Baron dan anaknya hanya bisa minum air putih. Setelah itu Jack memberi obat penghilang nyeri untuk adiknya supaya Julia tetap hidup, lalu Jack memberi segelas air sekiranya dapat menghilangkan sedikit rasa lapar. Ternyata Baron sengaja menggunakan sisa rokok yang tadi ditemukannya, untuk diperbaharui kembali supaya dia dapat sejenak menghilangkan rasa lelahnya. Di pagi harinya Jack terbangun, karena kebelet pengen modal, Jack langsung bergegas keluar. Belum semuanya keluar, Jack tiba-tiba melihat kawanan orang pemakan manusia, karena mereka merasa bahwa ini adalah wilayahnya dan siapa saja yang berani tinggal mereka tidak segan-segan membunuh bahkan memakan dagingnya. Jack langsung lari ketakutan, bahkan di dalam Jack pun sampai terjatuh. Baron yang terbangun langsung melihatnya, menyadari mereka dalam bahaya. Baron pun mengemasi barang secukupnya untuk dibawa. Jack membantu adiknya keluar lalu Baron membawa mereka ke tempat yang aman, namun karena komplotan kanibal itu semakin dekat, Baron menyuruh Jack dan Julia bersembunyi di sepi tank tempat di mana tadi Jack modal. Setelah itu Baron pun melawannya sendiri, dia berhasil menumbangkan 3 musuhnya itu. Saat lengah, Baron dipukul batu kepalanya sampai pingsan lalu mereka pun membunuhnya. Karena tidak mungkin melawannya dan membiarkan si adik yang lagi terluka sendiri, Jack pun hanya bisa sedih menyaksikan hal itu. Lalu mereka mengambil semua barang-barang milik Baron dan mereka juga membawa jasadnya untuk mereka makan. Mendengar suara dari lubang tanah, Bruno pun melihatnya. Setelah ingin membuka namun Jack menahannya dari dalam, karena susah untuk dibuka. Bruno melihatnya dari lubang namun hanya bau kotoran manusia. Menyadari bahwa itu hanyalah pembuangan kotoran, Bruno langsung meninggalkan tempat itu. Melihat tempat tinggalnya berantakan, Jack pun sangat sedih, terlebih si ayah juga telah tewas terbunuh. Lalu dia pun melihat kondisi si adik yang semakin memprihatinkan, persediaan obat untuk adiknya pun dibawa Bruno dan temannya. Sempat terfikir untuk menyudahi penderitaan si adik namun Jack tak kuasa membunuhnya. Dari itu Jack pun berniat mengambil kembali obat yang dibawa oleh komplotan Bruno dan berniat untuk dendam padanya. Jack menggunakan kain untuk dijadikan sepatu dan menaruh sedikit air untuk adiknya. Lalu Jack pun pergi dan meninggalkan si adik sendiri. Di sini sebenarnya Jack tidak tega meninggalkan adiknya namun dia terpaksa melakukannya, karena demi si adik membutuhkan obat dan sekaligus menuntut balas atas kepergian ayahnya. Karena hanya memakai kaos dan kolor, Jack pun mencoba bertahan. Dari dinginnya suhu pegunungan yang semakin membuat tubuh Jack menggigil, akhirnya dia pun terjatuh. Setelah itu Jack melihat seorang anak yang lagi main di pinggiran danau, dia langsung mengikutinya. Menyadari Jack mengikutinya, anak itu langsung lari ketakutan dan masuk ke dalam rumah.
Ternyata di dalam anak itu tinggal bersama kakeknya karena ketakutan ia pun mengunci pintu, namun Jack mendobraknya. Lalu Jack langsung memaki celana yang ada di situ dan mengambil jaket si kakek. Mereka yang ketakutan menyangka bahwa Jack adalah ancaman baginya. Tidak lupa Jack juga membawa sepatu dan langsung pergi meninggalkan mereka. Ternyata Jack hanya ingin meminjam pakaian karena dia tidak kuat menahan dingin di pegunungan tersebut. Setelah jauh perjalanan Jack melihat tengkorak manusia yang terbakar. Dirasa itu milik ayahnya. Jack pun menggali lubang dan mengubur tengkorak tersebut. Setelah selesai Jack melanjutkan perjalanan namun dia sempat terhenti dan tidak tahu ke arah mana lagi. Jack langsung menaiki pohon untuk mengetahui ke arah mana lagi ia pergi. Setelah di atas ia menemukan asap bekas bakaran. Dirasa itu adalah kawanan Bruno. Jack pun berniat untuk ke sana. Karena memakai sepatu Jack pun sampai terjatuh dari situ juga Jack menyadari waktu malam akan tiba dan kawanan serigala yang mulai turun mencari mangsa. Jack langsung menghidupkan bekas bakaran yang tadi dilihatnya, agar dapat selamat dari serangan serigala. Kawanan serigala muncul tepat saat Jack berhasil menyalakan api. Jack bertahan dari serangan serigala yang ingin menjadikannya mangsa, sebisa mungkin dia melawan jika lengah sedikit saja Jack akan dijadikan santapan para serigala. Setelah berhasil membuat kawanan serigala pergi, hingga Jack tertidur sampai pagi datang. Lalu dia pun melanjutkan kembali perjalanannya sampai di tengah perjalanan dia pun menemukan tenda. Untuk memastikan ada orang atau tidaknya Jack pun melemparnya dengan batu. Sudah dipastikan bahwa tidak ada orang di sana, Jack pun langsung membuka tenda itu dan masuk ke dalam. Setelah di dalam ia menemukan botol minum namun sayangnya air di dalam botol itu habis. Lalu Jack mencari barang yang lain dan ia menemukan korek api, pisau dan peluit. Saat itu juga Jack mendengar suara di luar tenda. Setelah dilihat ternyata anak kecil yang pernah dilihatnya. Saat itu juga anak itu menyadari ada Jack di dalam tenda, dia pun langsung kabur ketakutan. Setelah di perjalanan Jack melihat darah yang mengalir di sungai. Karena penasaran Jack mengintipnya ternyata itu salah satu dari kelompok Bruno. Dirasa ini adalah kesempatan untuk balas dendam. Jack langsung mendekatinya dan membawa batu untuk membunuhnya. Perlahan hati-hati tiba-tiba Jack menemukan jebakan. Beruntung Jack melihatnya. Bruno sengaja memasangnya untuk mengetahui bahwa ada penyusup yang datang. Menemukan tasnya Jack langsung memeriksanya sekiranya masih ada obat yang sempat disimpannya di tas itu. Namun sayangnya Bruno sudah memindahkan isi tasnya. Tepat suara teko berbunyi, Encum pun datang dan langsung menyerang Jack dengan kampak. Beruntung Jack cepat menghindar, lalu Encum menendangnya sampai Jack pun terjatuh. Saat Jack terjatuh Encum langsung menggunakan kampak untuk membunuhnya. Lalu Jack memukul kepala si Encum sampai akhirnya Encum pindah alam. Setelah itu Jack masuk ke dalam dan mencari obat yang disembunyikan Bruno. Jack mencari ke dalam lemari dan di laci. Namun tetap saja tidak menemukannya. Lalu Bruno dan pengikutnya pulang selesai memburu. Menyadari hal itu Jack langsung kabur. Tidak lupa Jack membawa jasad si Encum agar Bruno dan pengikutnya tidak langsung menyadari bahwa si Encum telah tewas. Namun kampak yang menjadi senjata Encum tertinggal. Lalu Jack membiarkannya dan menyembunyikan jasad tersebut. Ternyata itu anak yang sempat Jack curi pakaiannya dan Bruno menangkapnya untuk dimakan. Melihat hal itu Jack pun berniat untuk membantunya. Saat itu juga Jack melihat obat adiknya yang lagi dimakan Samsul. Lalu Bruno pun menyembunyikan obat itu. Setelah itu Bruno mencari si Encum istrinya. Dirasa Encum lagi main di sungai, Bruno pun langsung ke sana. Tiba-tiba Sam menemukan kampak milik Encum. Dirasa Encum dalam bahaya. Lalu mereka pun menyebar untuk mencarinya. Jack langsung menutupi jasad Encum dengan dedaunan. Setelah selesai Jack berjalan perlahan dan membebaskan si bocil. Lalu Jack melihat kotak obat yang disembunyikan Bruno. Namun karena terkunci Jack langsung bersembunyi dari kelompok Bruno yang baru saja tiba. Menyadari ada penyusup yang datang ke tempatnya, Bruno pun menyuruh yang lain untuk mencari penyusup itu. Belum jauh dari lokasi. Langkah mereka terhenti saat menemukan Encum yang telah tewas terbunuh. Di malam harinya mereka ingin membakar si Encum. Di sini sebenarnya Bruno tidak sanggup ditinggal sang istri tercinta. Lalu mereka pun membakarnya demi kelangsungan hidup si Encum di alam sana. Sampai di pagi hari Jack bersiap untuk mengambil kunci yang masih disimpan Bruno. Dengan penuh hati-hati Jack pun masuk. Setelah berhasil mendapatkan kunci bel, Jack langsung membuka kotak obat itu dan menemukannya. Lalu Jack segera pergi dari tempat itu. Di tengah pelariannya karena terburu-buru Jack menginjak jebakan penyusup. Menyadari ada penyusup yang datang, Bruno dan pengikutnya langsung mengejarnya. Dengan penuh amarah mereka pun tidak akan melepaskan penyusup itu yang telah membunuh Encum.
Setelah berhasil pergi dari Bruno dan pengikutnya, Jack pun tiba-tiba berhenti. Karena melihat tempat tinggal si kakek, Jack langsung ke sana dan berniat untuk melihat keadaannya. Saat melihatnya, Jack sangat merasa bersalah karena sempat merusak pintu rumah si kakek sampai akhirnya si kakek tewas oleh kawanan serigala yang berhasil masuk rumahnya. Jack menyesali perbuatannya itu, namun tiba-tiba saat Jack lengah, pengikut Bruno yang telah sampai langsung menghajar Jack. Lalu mereka pun menyiapkan api untuk membakarnya hidup-hidup dan memakannya. Menyaksikan kawanan Bruno yang ingin memakannya, Jack pun tidak bisa berbuat apa-apa terlebih mulut tangan kakinya terikat. Saat itu juga Jack melihat peluit yang pernah ditemukannya. Jack langsung berusaha mengambil peluit itu untuk memanggil kawanan serigala. Bruno langsung menendang Jack. Mereka yang panik akan kawanan serigala yang akan datang langsung pergi dan meninggalkan Jack yang terikat. Mereka berlari sekencang-kencangnya demi menyelamatkan diri, namun satu rekan Bruno terjatuh. Saat itu juga Bruno menumbalkan satu rekannya agar kawanan serigala itu tidak lagi mengejarnya. Jack memanfaatkannya untuk pergi dari tempat itu. Saat kelompok Bruno kembali, mereka melihat Jack sudah tidak ada. Saat itu juga mereka langsung mencarinya. Karena sangat lelah, Jack sampai jatuh. Lalu Jack merasa percuma untuk kabur, ia pun berniat akan melawannya. Saat itu, Samuel datang dan melihat Jack yang bersembunyi. Samuel langsung menusuknya, namun sayangnya itu hanyalah jebakan si Jack. Lalu Jack menyerangnya dan mencekik leher Samuel sampai akhirnya dia pun mati. Jack membawa jasad Samuel dan memakai jaket miliknya untuk mengelabui rekan Samuel yang sudah tiba di belakangnya. Menyadari gerak-gerik temannya mencurigakan, Daniel langsung menyerangnya. Namun Jack terlebih dulu menusuknya dan Jack pun berhasil membunuhnya. Berhasil menumbangkan satu persatu rekan Bruno, Jack langsung menggunakan busur panah milik Daniel untuk membunuh Bruno. Setelah melihat Bruno dari kejauhan, Jack melepaskan anak panah itu tepat mengenai kakinya. Bruno berhasil bangkit dan saat mereka ingin adu mekanik, kawanan serigala tiba-tiba datang. Saat itu juga Jack mengurungkan niatnya dan langsung pergi meninggalkan Bruno yang pincang. Berhasil kabur dari kawanan serigala, tanpa sengaja Jack melihat rumah. Karena penasaran, ia pun ke sana dan di sana tidak ada satupun yang ada di rumah itu. Lalu Jack pun masuk ke dalam. Setelah di dalam, Jack langsung meminum air keran yang ada di rumah itu, lalu tidak lupa juga ia membawanya. Ia melihat lagi ruangan lain, di sana juga Jack menemukan makanan kaleng, lalu dia mengambil secukupnya. Mendengar ada orang yang masuk di rumah ini, Jack pun melihatnya. Ternyata itu Bruno yang berhasil selamat dari serangan serigala. Dengan penuh hati-hati Jack menggunakan senapan yang ada di situ untuk membunuhnya. Sayangnya senapan itu tidak ada pelurunya. Bruno yang menyadari langsung menyerang Jack dan melemparkannya. Jack membalasnya dan mengambil pistol lainnya untuk membunuh Bruno. Setelah berhasil membunuh Bruno dan para pengikutnya, Jack pun pergi dan merasa sangat lega karena dendamnya sudah terbalaskan. Namun Jack berhenti dan melihat tempat tinggal si kakek dan anak. Karena masih merasa bersalah, Jack pun menaruh sedikit makanan berharap anak itu masih hidup dan masih tinggal di sana. Setelah itu secepatnya Jack untuk menemukan si adik yang sedang sakit. Namun setelah sampai, ia heran melihat pintu rumah yang sudah terbuka dan si adik pun tidak ada di dalam. Menyangka bahwa adiknya dimakan para serigala atau kawanan Bruno yang kembali lagi ke tempat ini. Jack pun sangat sedih dan menyesal karena meninggalkannya. Namun siapa sangka ternyata adiknya masih hidup dan langsung menghampiri Jack, lalu film pun selesai. Gimana, seru sekali kan filmnya? Jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe aja agar tidak ketinggalan film seru lainnya. Pesan yang dapat diambil dari kisah ini adalah, pengorbanan dan tindakan tidak akan mengkhianati perjuangan yang sungguh-sungguh, namun jangan lupa berhati-hati.